Hai guys, Max di sini. Hari ini kita mau persiapan untuk mendaki Gunung Slamet. Akhirnya ya, Gunung Slamet udah dibuka. Nah, seperti yang kalian lihat, kali ini ada sedikit perubahan untuk barang-barang yang akan aku bawa. Terutama pasti dari tas. Kalau kemarin pada saat ke Sindoro aku menggunakan Cotsina Via Ferrata. Hari ini aku kembali menggunakan Green Forest Norvik 65 yang ada di video Papandayan. Oke, dan di sini juga, tada, sekarang aku akan membawa Voltaris. Ini Voltaris V2. Sebenarnya Voltaris ini adalah sebuah hydropack, lumayan baru ya. Jadi Voltaris seri Voltaris ini baru keluar di Indofest 2026, berarti di sekitar bulan Juni ya kalau nggak salah. Nah, uh, kenapa aku kali ini pakai Voltaris? Karena pada saat pendakian di Sindoro, pada saat dari camp terus ke puncak, kan aku cuma bawa satu hydropack kecil tuh. Terus aku sedangkan bawa jaket, bawa kamera, dan itu rasanya nggak cukup. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk membeli si Voltaris. Jangan lupa nonton video reviewnya untuk Voltaris V2, nanti ada video terpisah. Tapi ini akan aku bawa karena pastinya ini bisa dilipat. Oke. Dan kali ini aku nggak bawa Bogabo Aurora ya, karena pengalamanku kemarin pada saat di Summit Sindoro, pada akhirnya Bogabo Aurora aku nggak pakai. Jadi aku cuman pakai pas di Summit itu uh, Milea dan outer layernya si Daulagiri Raga. Jadi kali ini aku nggak bawa jaket tebal, cukup mid layer dan outer layernya. Untuk sleeping bag aku bawa Boga Bobardi. Jangan lupa cek videonya di sebelah sini. Aku ada melakukan review untuk komparasi antara Boga Bobardi dengan Dolagiri News Selatan. Jangan lupa cek videonya. Itu lumayan memberikan apa namanya perkiraan bedanya ada di mana sih antara kedua produk tersebut. Sisanya sama, masih dengan sleeping pad IPXI. Kali ini ada sedikit warna di sini karena pada saat kemarin ke Sindoro banyak yang menggunakan sleeping pad yang sama, sleeping mat. Jadi sedikit pembeda supaya tahu ini punya siapa. Dan pastinya kalau ini punya Quartz-nya ya. Lalu kali ini jaket ini akan aku masukin ke dalam tas. Kalau yang mid layer ini sekarang ada di luar karena nanti kan ada perjalanan dari meeting point sampai ke base camp Gunung Slamet. Jadi di perjalanan aku akan pakai jaketnya. Tapi setelah sampai di sana, jaket ini pasti akan aku masukkan ke dalam tas. Kenapa? Karena ya dari pengalaman dari Gunung Papandayan, terus Gunung Kayangan, terus Sindoro, pada akhirnya selama pendakian jaketnya nggak pernah kepake. Karena pada saat pendakian itu kan kita bergerak, kita aktif, dan kita panas. Nah jadi karena kita panas, kalau kita pakai jaket, yang ada jaket ini akan basah karena keringat kita. Dan ketika kita sudah sampai di puncak, atau mungkin kalau misalnya dari base camp sampai camp area kita pakai jaketnya terus dan jaketnya basah, itu hanya akan membuat kita kedinginan. Jadi pada akhirnya jaketnya aku nggak pernah pakai. Pakainya hanya untuk di perjalanan dari meeting point sampai ke base camp. Nanti dari base camp sampai ke camp nggak pakai jaket. Di campnya baru kita pakai jaket kalau kedinginan. Kalau nggak kedinginan juga nggak pakai. Selama di Sindoro aku nggak pakai jaket di camp karena kondisinya lagi nggak dingin. Tapi kalau kalian lagi lihat berita, beberapa postingan akhir-akhir ini di
Gunung Bromo, di Prau, di Gunung Gede, itu banyak orang yang posting kondisinya lagi sangat dingin, ada embun upas sampai ada yang di -5, ada yang di -2 dan lain-lainnya. Nah, mungkin itu akan sedikit berbeda. Karena itu, aku untuk keamanan, kali ini aku membawa lebih banyak heating pad ya. Dan kalau kalian lihat ini, kali ini untuk obat-obatan aku yang biasanya hanya setengah, sekarang full sampai atas. Karena dari pengalaman kemarin ke Sindoro, bukan aku sih yang luka, tapi ada rekan yang kan kita pakai ojek tuh naik dan ternyata kakinya ternyata luka. Sayang sekali aku nggak bawa obat-obatan untuk luka tersebut. Jadi akhirnya kali ini aku udah siapin ada obat mah, ada obat sakit tenggorokan, Panadol, ada alkohol swab, ada pembersih luka, ada obat luka bakar, penghangat, ada kain kasah, ada apa ini? Ada gunting untuk potong kain kasah juga, ada Hansaplasnya, ada apa nih? Emergency blanket. Jadi menurutku kali ini harusnya obat-obatannya udah lengkap. Setidaknya untuk gejala-gejala umumnya. Oke. Bidet dan skop jangan lupa. Lalu headlamp. Nah guys, pastikan setiap kali kalian di dalam perjalanan, kalian selalu, kalau headlamp kalian yang pakai cas, pastikan pada saat kalian berangkat kalian udah cas 100% ya. Karena pengalamanku pas di Sindoro juga ada beberapa rekan yang pada saat kita dari camp menuju puncak, sayangnya baterainya habis, jadi mereka jalannya dalam gelap, dan itu satu itu berbahaya, dua pasti sulit banget. Jadi pastikan kalau misalnya kalian pakai yang battery pakai caslah sampai penuh pada saat kalian berangkat. Kalau kalian pakai yang baterai yang bisa dicabut itu, jangan lupa ganti baterainya pakai yang baru, atau paling tidak bawa cadangan. Sangat penting. Oke, lalu beberapa asupan untuk di perjalanan ya. Jadi ini aku ada bawa gel, aku ada bawa tolak angin, aku ada bawa Pocari Sweat, vitamin. Menurutku ini adalah hal yang lumayan esensial ya, lumayan penting. Kalau bisa dibawa, mending dibawa aja. Karena pada saat ini menurutku membantu banget, karena pada saat kan akhir-akhir aku sering lari nih, jadi sport gelnya ini sangat berguna sih, sangat membantu, terutama Pocari Sweat-nya. Jadi kan bisa bawa Pocari Sweat dalam bentuk saset, tinggal masukin dalam botol, kocok, minum. Untuk air aku tetap bawa 3 botol ya, jadi ini tetap 3 botol 1,5 liter. Nanti pasti ada yang 600 ml-nya, yang 600 ml aku kayaknya akan bawa 2. Jadi untuk logistik air akan sama dengan pendakian ke Sindoro. Yang kalian baru lihat juga, kali ini aku menyiapkan satu tas kecil untuk pakaian ganti. Nah jadi selama ini kan aku pikir kalau kita pergi ke pendakian, barang-barang tuh selalu aku bawa tuh. Jadi misalnya ada baju ganti, itu aku bawa dari base camp sampai sampai pendakian sampai ke camp, terus turun lagi. Ternyata di Sindoro kemarin kita bisa menitipkan barang-barang di base camp.
itu kalau di base camp kalian ada ini ya, rumah singgahnya, jadi kalian bisa titipkan barang di sana. Jadi kali ini karena aku akan pakai open trip lagi. Kali ini kita akan open trip dengan 3 Dewa Adventure. Jadi ekspektasiku sih kita tetap bisa menitipkan barang. Jadi aku akan bawa pakaian-pakaian yang ganti ini dipisahkan di satu tas terpisah, supaya nanti nggak perlu nggak membebani barang bawaan pada saat kita melakukan pendakian. Sisanya seperti biasa. Sedikit tambahan. Jadi kalau kalian lihat video-video aku sebelumnya, aku selalu bawa 3 power bank ya, selalu 3 power bank. Kali ini aku bawa 4 power bank. Dan karena kemarin pada saat pendakian di Sindoro, kan aku pakai power bank ini. Ini power bank yang udah lama banget sih power bank ini. Dan kayaknya baterainya juga paling harusnya 10.000 mAh, tapi sekarang udah kayak paling 5.000 ya, karena satu kali cas sudah habis. Nah, jadi ini 2 dari Baseus yang 10.000 mAh. Yang ini dari Vention 20.000 mAh. Jadi ya kalau dihitung-hitung kurang lebih mungkin ada sekitar 45.000 mAh. Wow. Karena baterainya ini bisa untuk cas kamera, untuk cas HP, karena kita ngerekam di perjalanan nanti disambil juga. Jadi aku butuh banyak power bank. Oke. Tadi jaket, pakaian ganti, kamera pasti, udah bikin konten perlu bawa kamera. Gator, ya paling di sini yang aku belum siapkan di sini adalah pastinya jas hujan. Jas hujan guys, dari pengalaman di Papandayan dan Sindoro kemarin ya, biasanya kan aku bawanya itu satu jas hujan plastik yang bisa kalian dapatkan di Indomaret, Alfamart, di toko-toko lain. Jadi kan niatnya adalah satu jas hujan itu bisa kita pakai dari pendakian naik ke atas terus sampai turun ke bawah lagi. Tapi pengalamanku pas kita di Sindoro itu hujannya itu kayak nanti 5 menit hujan terus berhenti, terus entah berapa lama hujan lagi terus berhenti, terus setelah berapa lama hujan lagi. Jadi kan jas hujannya lepas pasang, dan itu di perjalanan banyak yang sobek. Jadi akhirnya kayak untungnya sih pas kita di base di camp di atas sampai ke puncak, sampai kita pulang turun ke bawah itu nggak hujan lagi, jadi ya syukurlah. Tapi kalau seandainya hujan itu kan bakal kacau ya. Jadi aku rasa mungkin setidaknya untuk pendakian kita bawa 2 jas hujan. Jadi kalau misal satu rusak paling nggak ada satu yang bisa kita pakai lagi. Jadi ya satu kalau misalnya pada saat kita naik ya udah pakai aja terus, walaupun sobek ya udah nggak apa-apa. Tapi pada saat turun setidaknya kita bisa pakai yang baru. Karena takutnya satu yang kita pakai sampai atas ini mungkin nggak kering gitu. Karena jas hujan plastik yang aku bawa itu kan kita coba untuk dijemur gitu ya. Sayangnya dia nggak kering, jadi akhirnya udah buang deh. Jadi mending siapin 2. Oke. Sisanya kayaknya nggak ada barang baru untuk pendakian kali ini kecuali si Voltaris, tapi itu di video yang terpisah untuk reviewnya. Rasa kita bisa mulai packing.
Oke, kita udah selesai packing. Ini sudah semua barangnya. Memang beberapa ya. Setelah aku kembali lagi menggunakan si Norvik, ada beberapa bagian yang aku malah kangen dengan si Via Ferrata. Contohnya di Via Ferrata di bagian atas sini samping, dia punya sedikit apa tempat penyimpanannya. Jadi kita bisa taruh barang secara vertikal di bagian samping sini. Kalau si Norvik nggak ada. Itu salah satu hal yang setelah aku packing di Norvik lagi. Jadi tadi aku agak nyari mana ya tempat simpennya. Kayak nggak ada. Cuman kalau si Norvik di bagian depannya dia punya tempat penyimpanan 2 lapis sih sebenarnya. Jadi penggantinya sih ada di situ. Kalau Via Ferrata kan cuma ada satu tempat masuk dari atas. Kalau Norvik dia agak berlapis dari kiri dan kanan. Tapi sebenarnya kita juga nggak bisa taruh terlalu banyak barang di bagian belakang sini karena nanti kan akan ketarik ke belakang. Oke, sekarang aku lagi mau nyari gimana ini dia. Kita mau nimbang seperti biasa. Kira-kira berapa kilo berat tas ini. Oh, ini sedikit dilonggarkan dulu. Perlu ke tangan. Oke, kali ini berat barangnya ada di 14,2. Oh, nih 14. Kelihatan nggak ya? Mana? 14,02. Ini lebih ringan dari barang kemarin di perjalanan ke Sindoro, tapi ya masih ada. Kan di perjalanan ke Sindoro, aku ada 2 botol minum yang 600 ml. Jadi aku kalau itu tadi 14,02 tambah 2 botol yang 600 ml berarti sama di 15 kilo juga. Nah, cuman aku agak lupa pas di perjalanan ke Sindoro kayaknya sih 15,5 ya, sekitar 15,5. Jadi yang ini sedikit lebih ringan. Aku belum coba untuk pakai ya. Jadi ini baru mau aku tes juga sebenarnya. Semoga lancar saja. Oke. Agak udah lama nggak pakai si Via Ferrata, aku jadi agak sabuk lah. Oke. Strapnya benar. Aku baru sadar ini aku lagi merah membara banget. Tasnya warna merah, bajunya warna merah juga. Oke.
Ya, beginilah penampakannya untuk Green Forest Nordic saat digunakan pendakian. Nah, memang ya, kalau kalian nonton video aku di perjalanan Sindoro, aku ada nge-review sedikit tentang uh, perasaan bagaimana pada saat menggunakan Via Ferrata. Dan memang itu terlihat itu berasa banget di hip belt. Jadi kalau menggunakan Nordic ini hip beltnya berasa banget karena hip beltnya ada di pinggul. Jadi beban itu nggak terlalu semua ada di pundak. Jadi jujur aja pundakku sekarang rasanya agak ringan sih. Jauh lebih nyaman daripada pada saat aku menggunakan Via Ferrata. Tapi itulah, setiap masing-masing produk ada kelebihan dan kekurangan. Ya, itulah kenapa aku ada di sini untuk mereview produk-produknya supaya kalian bisa melihat dan tentu saja bisa bertanya. Silahkan tuliskan di komentar kalau kalian ada pertanyaan-pertanyaan terkait barang-barang yang aku gunakan, atau kalian misalnya juga punya barang-barang yang ingin direview. Tulis di kolom komentar, kalau aku bisa pasti akan aku review. Oke, sekian aja untuk video kita kali ini untuk packing pendakian Gunung Selamat. Jangan lupa klik like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton.